Shalom pemirsa CPNS semua. Bertemu lagi dengan saya di dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini diambil dari tulisan Nyonya Ellen G. White, dan buku ini akan memberikan kita banyak sekali petunjuk pada saat kita ingin belajar. Kita akan mendapatkan pengharapan sejati pada saat kita ingin belajar dari buku ini, dan kita akan mendapatkan sesuatu yang mungkin kita tidak pernah dengar pada saat kita ingin untuk mempelajari buku ini, karena buku ini akan menunjukkan kepada kita satu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh gembira dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini sangat menarik ya, dimana dia akan memberikan kepada kita petunjuk. Dia akan membawa hidup kita untuk mengetahui cara yang lebih baik untuk hidup dengan Tuhan. Dan juga dia akan membawa kehidupan kita kepada satu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis pada saat kita hidup dengan Tuhan. Dan kita akan memiliki kegembiraan dan kesukaan pada saat kita mengetahui akan buku ini. Lalu kita akan memancarkan sinarnya pada saat sinar itu datang dalam kehidupan kita. Kita akan bagikan dimanapun kita berada. Jadi sangat menarik pada saat kita ingin untuk mempelajari buku ini. Saat ini kita akan mempelajari dari halaman 104 dengan judul Karena Kasih Saya Kepada Gerejanya. Kita boleh mengambil Alkitab kita bersama-sama untuk kita membuka dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Para rasul tidak menganggap hidup mereka berharga bagi diri mereka sendiri. Bersukacita karena mereka dianggap layak menderita malu demi nama Kristus. Paulus dan Silas menderita kehilangan segalanya. Mereka menderita dicambuk dan dengan cara yang kasar dilempari ke lantai yang dingin penjara bawah tanah dalam posisi yang paling menyakitkan. Karena mereka diangkat, kaki mereka diangkat dan diikat di tiang. Apakah ketidakpuasan dan keluhan kemudian sampai ke telinga sipir? Oh tidak. Dari dalam penjara, suara-suara nyanyian, sukacita, puji-pujian kepada Tuhan memecahkan kesunyian tengah malam. Murid-murid dihibur oleh kasih yang dalam dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan penebusan mereka, yang karenanya mereka menderita. Baik, sangat menarik pembahasan kita kali ini, di mana menceritakan tentang bagaimana kita hidup dengan Tuhan. Lalu kita tidak pernah mengandalkan diri kita, tetapi Tuhan saja yang dapat menguasai akan diri kita sehingga kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Dalam ayat inti dikatakan bahwa sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Artinya adalah kalau kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan, maka kita akan merasakan sukacita pada saat kita dianiaya oleh orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi kita ingat di sini bahwa sukacita yang datang dari Tuhan atau sukacita yang kita dapatkan itu adalah sukacita yang tak pernah tergantikan. Tetapi kita ingat di sini bahwa semua orang ingin untuk mengatakan bahwa mereka menderita karena nama Tuhan. Tetapi sebenarnya penderitaan mereka adalah penderitaan yang mereka buat-buat, atau mereka rasa ini sudah melakukan untuk pelayanan Tuhan. Tetapi sebenarnya mereka sudah tahu ini melanggar ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tetapi mereka melakukan, dan pada saat mereka dianiaya, mereka mengatakan bahwa ini menderita karena Tuhan. Tetapi kita ingat di sini bahwa jangan kita berpikir sesuai dengan kemampuan kita. Kita mengatakan bahwa kita bersukacita karena kita dianiaya pada saat kita melakukan pelayanan yang sesuai dengan keinginan kita. Karena pelayanan yang kita harus lakukan adalah pelayanan yang Tuhan tunjukkan kepada kita.
pada saat kita ditunjuk untuk pergi melayani, maka itulah saatnya untuk kita melakukan pelayanan dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Jadi kita bersyukur pada saat Tuhan tinggal di dalam daging kita, maka kita akan melakukan satu perubahan. Karena pada saat Tuhan sudah tinggal, maka Dia akan mengikis daging-daging kita atau keegoisan apapun yang ada dalam diri kita, supaya tidak mementingkan diri, tetapi kita menjadi satu seperti jemaat, sehingga kita bisa menjadi satu pelayan yang setia. Pada saat dimanapun kita berada, kita bisa memancarkan akan kesetiaan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Para rasul tidak menganggap hidup mereka berharga bagi diri mereka sendiri, bersuka cita karena mereka dianggap layak menderita malu demi nama Kristus. Jadi menarik ya, kembali lagi diceritakan bahwa para rasul atau pengikut Tuhan, mereka tidak pernah menganggap diri mereka sangat berharga untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka bersuka cita kalau dianggap layak menderita malu demi nama Kristus. Jadi pengorbanan para rasul itu sangat dalam, di mana pada saat mereka melakukan pengorbanan akan diri mereka, maka pada saat mereka menderita malu, mereka akan bersuka cita karena mereka menderita malu demi membawa nama Kristus. Paulus dan Silas menderita kehilangan segalanya. Jadi kembali lagi menceritakan tentang Paulus dan Silas yang mereka memiliki segalanya, tetapi pada saat mereka mengikuti Tuhan, mereka kehilangan segalanya, tapi mereka tidak pernah menyayangi akan diri mereka sendiri, tetapi mereka percaya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan semuanya. Tetapi kita ingat bahwa Tuhan menyediakan semuanya bukan berarti pada saat kita tutup mata apa yang kita doakan, lalu pas kita buka mata sudah ada lagi. Tetapi apa yang Tuhan sudah sediakan itu adalah kesungguh-sungguhan kita pada saat melakukan sesuatu, sehingga pada saat kita sungguh-sungguh Tuhan akan menyediakannya. Mereka menderita dicambuk dan dengan cara yang kasar dilempari ke lantai yang dingin penjara bawah tanah dalam posisi yang paling menyakitkan. Kaki mereka diangkat dan diikat di tiang. Jadi kalau kita kembali lagi mengingat akan proses penghukuman akan Paulus dan Silas ini, sangat mengerikan pada saat kita mendengarnya, karena mereka dihukum dengan posisi yang paling menyakitkan. Kaki mereka diangkat, lalu diikat di tiang, lalu mereka dicambuk. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita jadi seperti posisi mereka, mungkin kita tidak pernah sanggup untuk menjalaninya. Tetapi kembali lagi firman datang memberitahukan kepada kita bahwa pengorbanan rasul atau pengikut Tuhan yang setia sangat menyedihkan pada saat kita membayangkan bahwa kesungguh-sungguhan mereka melayani Tuhan adalah orang yang layak diberikan kasih yang lebih. Kalau kita ingat di sini bahwa pada saat kita dalam posisi mereka, maka kita tidak sanggup untuk dihukum dengan cara yang paling menyakitkan dan kaki kita diangkat lalu diikat di tiang, lalu dicambuk juga. Kita tidak akan pernah merasa kuat pada saat kita berjalan dengan kekuatan diri kita, tetapi pada saat mereka berjalan dengan Tuhan, mereka merasakan itu, maka mereka bersuka cita. Pada saat di kesunyian, mereka tidak sendiri, tetapi Tuhan bersama dengan mereka pada saat mereka di dalam hukuman yang mereka derita itu. Tetapi mereka juga bersuka cita karena meskipun mereka mengalami kesakitan, tetapi mereka bersyukur karena semua yang mereka lakukan adalah hal yang benar yang Tuhan inginkan dalam kehidupan mereka. Apakah ketidakpuasan dan keluhan kemudian sampai ke telinga sipir? Oh tidak. Jadi mungkin kalau kita menggunakan diri kita, mungkin kita tidak pernah akan puas bahwa kita melakukan sesuatu yang benar,
tapi kita dihukum, atau kita melakukan keluhan di mana kita bersungut-sungut bahwa bekerja bersama dengan Tuhan, kenapa masih terjadi hal yang menyakitkan. Tetapi kita ingat di sini, berjalan bersama dengan Tuhan tidak pernah dijanjikan bahwa jalan itu selalu rata dan langit selalu biru, tetapi jalan itu akan naik turun adanya, dan juga akan ada langit yang biru ataupun langit yang gelap untuk datangnya hujan. Jadi semua perjalanan kita akan terasa puas pada saat kita hidup berjalan dengan Tuhan. Karena pada saat kita berjalan dengan Dia, maka kita akan memiliki segala sinar yang terus menyinari akan kehidupan kita, sehingga kita tidak pernah memikirkan untuk melakukan sesuatu yang menyimpang darinya. Dari dalam penjara, suara-suara nyanyian sukacita dan pujian-pujian kepada Tuhan memecahkan kesunyian tengah malam. Jadi ini tadi saya katakan bahwa pada saat mereka di kesunyian diri mereka sendiri, mereka mungkin, kalau kita di posisi itu, maka mungkin kita melakukan keluhan ataupun kita melakukan sesuatu yang ingin untuk kita manjakan dalam diri kita. Tetapi di sini rasul-rasul tidak pernah berpikir untuk memanjakan diri mereka, malah mereka berseru kepada Tuhan dengan suara-suara nyanyian sukacita serta pujian-pujian kepada Tuhan pada saat mereka sendiri atau dalam kesunyian tengah malam. Mereka bersyukur karena penderitaan yang mereka alami adalah penderitaan bersama dengan Tuhan. Murid-murid ini dihibur oleh kasih-Nya yang dalam dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan penebusan mereka yang karena mereka menderita. Jadi karena pekerjaan untuk keselamatan, maka murid-muridnya dihibur oleh Tuhan dalam kesungguh-sungguhan mereka untuk pekerjaan penebusan itu mereka lakukan. Sehingga pada saat mereka mengalami penderitaan, mereka tidak pernah merasa kecewa, tetapi mereka bersyukur karena bisa melakukan pekerjaan penebusan. Saat kebenaran Tuhan memenuhi hati kita, menyerap kasih sayang kita, dan mengendalikan hidup kita, kita juga akan menganggapnya sebagai sukacita menderita demi kebenaran. Tidak ada tembok penjara, tidak ada tiang martir yang kemudian dapat mengecilkan atau menghalangi kita dalam pekerjaan besar. Testimony for the Church jilid 3 halaman 406. Bagi jadi sangat menarik ya, kembali lagi di sini bahwa saat kita bekerja dalam kebenaran atau saat kebenaran Tuhan sudah memenuhi hati kita, maka kita akan menyerap kasih sayang yang Tuhan akan berikan kepada kita, dan Dia akan mengendalikan hidup kita, dan kita juga akan menganggap kehidupan kita sebagai satu sukacita pada saat menderita demi kebenaran. Jadi semua orang puas pada saat mereka menderita di dalam kebenaran, tetapi prosesnya itu akan menyakitkan daging kita, sehingga kita pada saat ingin untuk menyayangi diri kita, maka kita tidak sanggup untuk menjalaninya. Tetapi pada saat kita berpikir bahwa Tuhan sudah rela demi kita, maka kita akan bisa juga untuk melakukan satu pengorbanan untuk melakukan penderitaan kebenaran. Tidak ada tembok penjara, tidak ada tiang martir yang kemudian dapat mengecilkan dan menghalangi kita dalam pekerjaan besar. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi kita di dalam pekerjaan bersama dengan Tuhan. Mau besar mau kecil pekerjaan kita, tidak bisa ada yang menghalangi. Kita akan bisa untuk mengerjakan semuanya pada saat kita meminta Tuhan untuk menuntun kita. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Tuhan, biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang dalam tahanan. Mazmur 69 ayat 33 dan 34. Baik, jadi di akhir pelajaran kita sangat memberikan kita kekuatan di dalam buku Mazmur.
69 ayat 33 dan 34 ini sangat menarik, di mana dikatakan di sini bahwa lihatlah hai orang yang rendah hati dan bersukacitalah kamu yang mencari Tuhan, biarlah hatimu hidup kembali. Jadi sangat menarik pada saat orang yang rendah hati hidup bersama dengan Tuhan, maka dia akan mengalami sukacita pada saat dia mencari Tuhan. Dan biarlah Tuhan hidup di dalam hatinya untuk terus setiap hari melakukan pancaran kasih karunia-Nya. Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Jadi Tuhan mendengarkan setiap orang yang datang menyampaikan seruannya dengan isi hatinya. Dia tidak pernah memikirkan bahwa orang ini miskin, tidak layak, tetapi dia akan menerima semua ucapan atau pujian kita kepadanya, sehingga kita tidak dipandang hina. Meskipun kita orang yang dalam tahanan, Tuhan tidak pernah memandang kita. Mungkin dia akan senang pada saat dia membawa hidup kita atau merubah hidup kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jadi Tuhan itu memiliki kasih yang tak pernah terbatas di dalam kehidupan kita. Pada saat dia ingin untuk menolong kita, maka dia akan datang segera untuk menolong kita keluar dari semua penderitaan. Tetapi pada saat kita mengalami penderitaan tentang kebenaran, maka kita harus sanggup untuk menjalaninya. Karena itu adalah ujian kita untuk bertumbuh iman setiap harinya. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.